Halo semuanya, selamat datang pada video kali ini. Saya akan memandu kalian melalui proyek machine learning secara lengkap. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadir Muyassar dari kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan prodi TKY. Di sini hal pertama yang saya akan lakukan saya akan menggunakan Google Colab dan kita akan menggunakan dataset diamond yang berisi data 53.940 berlian. Tujuan kita adalah mengklarifikasikan kualitas potongan berlian atau yang disebut cut berdasarkan fitur-fitur fisiknya. Yang menarik, kita tidak hanya mencoba satu metode saja. Kita akan mengikuti alur machine learning life cycle secara penuh, mulai dari processing, menangani data yang tidak seimbang, lalu melatih 3 algoritma berbeda, dan akhirnya membandingkan mana kombinasi yang terbaik. Mari kita mulai. Pada tahap yang pertama di sini ada install dan import library, yang dimana install dan library ini, di sel yang pertama kita akan menginstal library ImBlendCLearn menggunakan perintah pip. Library ini khusus untuk menangani data yang tidak seimbang yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu kita mengimpor semua library yang diperlukan, Pandas dan NumPy untuk olah data, Matplotlib dan Chernbon untuk visualisasi, Sklearn untuk processing, modeling dan evaluasi. Dan dari ImBlendCLearn kita impor 3 metode penanganan ImBlends, Smooth Random Oversplayer dan Random Undersampler. Nah, jika muncul tulisan semua library berhasil diimpor, berarti tahap ini berhasil dan kita siap lanjut. Baik, kita akan masuk ke tahap yang kedua. Load dataset dan Business Understanding. Pada tahap yang kedua, load dataset dan Business Understanding, pertama kita membaca file diamond.csv menggunakan Pandas. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, dataset ini kadang punya kolom indeks tambahan di kolom pertama, jadi kita hapus otomatis jika ada. Lalu kita cetak Business Understanding-nya. Apa tujuan proyek ini? Tujuannya adalah mengklarifikasikan kualitas potongan berlian berdasarkan fitur fisiknya. Target variabelnya kita adalah kolom cut yang memiliki 5 kategori, yaitu fair, good, very good, premium, dan ideal. Ini adalah masalah multi-class clarification. Di bagian bawah kita cek dimensi datanya. Ada 53.940 baris dan 10 kolom. Jika kita juga tampilkan 5 baris pertama data untuk memastikan data terbaca dengan benar. Nah, ini dia. Itu tadi dari penjelasan dataset dan Business Understanding-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap exploratory data analysis, bisa disingkat dengan EDA. Baik, di tahap 3 ini exploratory data analysis, kita mulai dengan mencetak informasi dataset, tipe data setiap kolom, dan apakah ada nilai yang kosong atau missing value. Dari sini kita bisa lihat bahwa kolom cut, color, dan creative bertype object atau teks, sedangkan sisanya numerik. Sebaiknya tidak ada missing value yang sama sekali. Lanjut ke statistical descriptive. Nah, kita bisa lihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan sebagainya untuk setiap kolom numerik. Yang paling penting di tahap ini adalah distribusi target kita, yaitu kolom cut. Dari bar chart yang muncul kita bisa lihat dengan jelas kelas ideal adalah yang paling banyak, sementara kelas fair adalah yang paling sedikit.
Perbedaan ini sangat besar. Inilah yang disebut data yang tidak seimbang atau imbalanced data. Masalah ini harus kita tangani di tahap berikutnya. Synchronic value-nya tidak ada sama sekali, dan distribusi targetnya juga bisa kita lihat sendiri di sini, aman saja. Baik, di tahap selanjutnya yaitu tahap 4, kita akan masuk ke processing data. Pada processing data ini adalah tahap yang sangat penting. Langkah pertamanya adalah label encoding. Kolom cut, color, dan variety berisi teks. Mesin tidak bisa membaca teks secara langsung, jadi kita ubah menjadi angka menggunakan label encoder. Misalnya untuk kolom cut, query menjadi 0, good menjadi 1, very good menjadi 2, premium menjadi 3, dan ideal menjadi 4. Langkah kedua adalah pembersihan data. Kita temukan ada beberapa baris yang mempunyai 0 pada kolom dimensi X, Y, dan Z. Kalian pasti punya ukuran, jadi nilai 0 itu tidak masuk akal. Ini kemungkinan besar adalah kesalahan input data. Baris-baris 0 itu tidak masuk akal. Langkah ketiga adalah normalisasi menggunakan standar scalar. Kenapa perlu normalisasikan? Karena fitur-fitur kita mempunyai skala yang sangat berbeda. Karat hanya bernilai 0, sekian sampai 5. Sementara price bisa sampai 18.000. Jika tidak dinormalisasikan, fitur dengan nilai besar akan mendominasi model dan menghasilkan prediksi yang bias. Langkah terakhir adalah split target. Kita bagi data 80% untuk training dan 20% untuk testing TV untuk digunakan agar proporsi kelas tetap sama di kedua bagian. Oke, kita akan masuk ke tahap yang kelima, handling imbalance, yang dimana handling imbalance ini jadi kita ingat tadi kita melihat kelas ideal jauh lebih banyak dari kelas FIRE. Jika model dilatih dengan data tidak seimbang, ini tanpa penanganan apapun, model akan cenderung asal memprediksi kelas mayoritas dan tetap tampak akurat. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mendeteksi kelas minoritas dengan baik. Kita mencoba 4 skenario. Skenario pertama adalah tanpa handling. Ini menjadi baseline atau pembanding awal kita. Kedua adalah smooth, yaitu synthetic minotaur over sampling technical. Smooth tidak hanya menduplikasikan data, tapi membuat data sintetis baru berdasarkan impolasi antar titik data yang sudah ada di kelas minoritas. Hasilnya lebih variatif dan realistis. Di sini skenario ketiga adalah random overspelling, lebih sederhana dari smooth, yaitu menduplikasikan data kelas minoritas secara acak sampai jumlahnya setara. Dan skenario keempat adalah random undersampling, sebaliknya kita kurangi data kelas mayoritas secara acak. Kelemahannya, kita kehilangan banyak data yang sebenarnya berguna dari 4 grafik yang muncul. Kalian bisa lihat perbandingan distribusi kelas sebelum dan sesudah setiap metode terapan. Nah, ini dia sesudah dan sebelumnya. Distribusi terus. Nah, ini setelahnya, setelah smooth. Oke. Baik, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, tahap modeling. Di sini tahap modeling ada 3 metode dan 4 skenario. Sini kita bisa lihat kode-kodenya dan hasilnya. Sekarang kita masuk ke tahap 6 yang paling menarik, modeling. Kita melatih 3 algoritma masing-masing pada 4 skenario imbalance yang berbeda. Jadi totalnya ada 12 kombinasi percobaan. Algoritma pertama adalah KKN atau
Kenesis naik bounds. Cara katanya, ketika tidak ada data baru, algoritma mencari 5 tetangga terdekatnya berdasarkan jarak Euclidean, lalu memilih kelas yang paling banyak di antara tetangga-tetangga itu. Sederhana tetapi efektif untuk banyak kasus. Algoritma kedua adalah decisus tree atau pohon keputusan. Algoritma ini membangun pohon berdasarkan fitur yang paling informatif untuk memisahkan kelas. Misalnya, apakah karet lebih dari satu atau yang ke kanan, kalau tidak ke kiri. Prosesnya terus berlanjut sampai mencapai prediksi aktif. Decision trees mudah dipahami dan hasilnya bisa divisualisasikan. Dan algoritma ketiga adalah random forest. Ini adalah versi lebih canggih. Random forest ini adalah versi lebih canggih untuk membangun 100 pohon keputusan sekaligus. Masing-masing menggunakan subset data dan fitur yang berbeda secara acak, dan hasil akhirnya adalah voting dari semua pohon karena menggabungkan banyak model random forest lebih stabil dan tahan terhadap overfitting. Kita lihat di output collab-nya, setiap kombinasi langsung menampilkan nilai akurasi, presisi, dan recall dan F1 skornya. Kita bisa lihat di sini dari hasilnya skenario tanpa imbalance dan skenario smooth dan skenario random oversampling, dan yang terakhir skenario random undersampling, dan masing-masing ada nilainya. Pada tahap selanjutnya, tahap 7, evaluasi dan perbandingan. Di sini yang paling penting evaluasi dan perbandingan, di mana di sini kita menampilkan tabel yang merangkum seluruh hasil dari 12 percobaan, diurutkan dari akurasi tertinggi dan terendah. Kita menggunakan 4 metrik evaluasi akurasi, beberapa persen prediksi yang benar secara keseluruhan, presisi dari semua prediksi positif, beberapa yang benar-benar positif, recall dari semua yang seharusnya terdeteksi, berapa yang berhasil ketika ditemukan, dan F1 score rata-rata harmonis dan presisi, dan recall sangat berguna ketika data tidak seimbang. Nah, di bawah tabel, program otomatis menampilkan kombinasi terbaik, model apa, skenario imbalance apa, dan nilai keempat metriknya. Inilah jawaban dari pertanyaan utama kita. Kombinasi mana yang paling optimal? Masuk ke tahap 8, visualisasi dan perbandingan, yang dimana angka di tabel kadang susah dibandingkan langsung. Makanya di tahap ini kita buat 4 grafik batang. Satu untuk setiap metrik, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Setiap grafik menampilkan 3 batang berwarna berbeda. Biru untuk KNN, orange untuk decision tree, dan hijau untuk random forest. Sumbu X menunjukkan skenario imbalance yang digunakan. Dari grafik kita ini bisa dilihat langsung secara visual algoritma mana yang konsisten unggul di semua skenario, dan skenario imbalance mana yang diberikan peningkatan paling signifikan. Semua jawaban terlihat jelas dari grafik ini. Nah, di sini ada ditampilkan grafik perbandingan akurasi, perbandingan precision, perbandingan recall, perbandingan F1. Pada tahap selanjutnya, tahap 9, confusion metric, model yang terbaik. Setelah tahu kombinasi terbaik dari tahap sebelumnya, kita retrain model tersebut dan lihat evaluasi yang lebih detail.
pertama adalah classification report. Laporan ini menampilkan precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas secara terpisah. Ini sangat berguna untuk melihat apakah model kita bagus di semua kelas atau hanya bagus di kelas mayoritas saja. Kedua adalah confusion metric. Ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar dan tidak berapa yang salah. Untuk setiap kombinasi kelas asli yang kelas prediksi, diagonal biru yang cerah berarti prediksi yang benar. Nilai di luar diagonal menunjukkan di mana model masih membuat kesalahan. Semakin gelap warna diagonal dan semakin terang area di luarnya, semakin baik model kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel untuk confusion metricnya, random forest tanpa combinationnya. Oh iya, sebelum kita masuk kesimpulannya, di sini saya juga akan menunjukkan prediksi harga demand yang program yang pertama saya sebelum ada perbandingannya di program yang kedua. Nah, ini dia. Sebelum saya menjelaskan perbandingan tadi, ini adalah perbandingan yang saya gunakan di program yang pertama. Bisa kita lihat sendiri di sini, penjelasannya mungkin tidak jauh beda dari yang tadi, cuma yang dijelaskan mungkin yang berbeda dari sininya adalah di sini ada model 1 dan model 2-nya, evaluasi, grafik, dan mungkin ini ada tabel-tabelnya. Mungkin ini saja yang berbeda dari yang program yang sebelumnya. Di sini ada grafik distribusi harga diamond yang dimana karat dan harganya. Di sini rata-rata harganya 3.932,8 dan hasil evaluasinya mungkin bisa kita lihat sendiri di sini. Saya tidak bisa menyebutkannya, dan di sini ada perbandingan modelnya juga, linear regression dan decision tree. Dan model yang terbaiknya di sini decision tree. Ya, dan mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan yang di program yang pertama saya, yang kita dibandingkan sama yang program yang kedua tadi. Baik, kita masuk ke tahap terakhir di kesimpulannya. Kesimpulannya di sini, program otomatis mencetak kesimpulan lengkap berdasarkan hasil yang sudah kita dapatkan. Kita bisa lihat jumlah data yang digunakan. Nah, kita bisa lihat jumlah data yang digunakan, jumlah fitur, kelas-kelas target, metode apa saja yang diuji, dan yang paling penting kombinasi yang terbaik beserta nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 skornya, dan rekomendasi akhirnya sudah langsung dicetak oleh program. Kombinasi model apa yang ditambahkan skenario imbalance yang terbukti memberikan performa terbaik di database demand ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan sistematis, mencoba banyak kombinasi dan membandingkan hasilnya secara objektif, bukan hanya menebak metode mana yang terbaik. Itu dia seluruh proses machine learning lifestyle yang sudah kita jelaskan bersama-sama dari tahap 1 hingga tahap 10. Mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Pertama, proses yang teliti adalah kunci encoding pembersihan data. Data dimulai dari tahap yang pertama. Di sini, dan normalisasikan dan split data harus dilakukan dengan benar. Kedua, data yang tidak seimbang adalah masalah nyata yang perlu ditangani dengan metode yang tepat. Yang ketiga, tidak ada algoritma yang selalu terbaik. Kita perlu mencoba dan membandingkan dari berbagai sudut akurasi, presisi, recall, dan F1 score sekaligus. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika maafkan bila ada salah dan banyak kekurangan, karena di sini saya pemula
yang baru belajar juga. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih dan sampai jumpa.